Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait soal potensi kognitif, di mana soal ini merupakan salah satu soal yang akan diujikan pada SNBT tahun 2023. Oke, langsung saja pada pembahasan soalnya ya. Soal yang pertama adalah 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang, di mana ketentuannya A harus berada dalam satu tim dengan D, B tidak boleh setim dengan G atau C tidak boleh dipisahkan dengan I, E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B, sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Untuk tiap tim yang dapat dibentuk adalah. Nah, poin pentingnya adalah kita harus membentuk 3 tim pendaki. Nah, 3 tim pendaki dari pernyataan-pernyataan tadi. Jadi kita bentuk tim 1, 2, dan 3 ya. Nanti susunannya bergantung dari pernyataan ini. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama, A harus berada dalam satu tim dengan D ya. Jadi A itu harus sama D ya. Koma aja, A itu harus sama D. B tidak boleh setim dengan G atau C. Jadi B tidak boleh setim dengan G atau C, kita simpan dulu. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Nah, ini juga yang penting nih. C itu harus sama I. Oke. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Jadi E, H, dan B harus satu tim ya. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Nah, ini kita keep dulu. Untuk tim yang dapat dibentuk adalah ini yang sudah pas ya, sudah harus bersama nih AD, CI, EHB ini harus sama. Nah, tinggal kita lihat dari kuncinya dulu. C sama I kan nggak boleh dipisahin nih. Kita lihat yang C sama I. Nah, ini sudah bisa kita eliminasi nih jawabannya. Ini sudah salah, salah, salah. Karena C sama I kan ada antara jawaban B sama jawaban E ya. Cukup mudah ya. Kemudian ini yang harus sama EHB. EHB ini adanya di E. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kalau yang B ini ABG ya, nggak boleh nih. Kita lihat ketentuan lain. A sama B sama G. Kan nggak bisa tuh. A harus berada dalam satu tim dengan D. Nah, A itu harus sama D ya. Di sini nggak ada D-nya. Ya kan? Sudah jelas salah. Yang pilihan B ini nggak ada D-nya. Oke, maka jawaban yang pas adalah yang E ya. Jadi tidak mesti kita harus nulis semua dari pernyataan ini, cukup yang sudah pasti-pasti saja dari pernyataan itu. Jadi A sama D, D sama I nggak boleh dipisah, E, H, B harus satu tim. Udah, tinggal kita hilangkan eliminasi aja yang tidak pas ya, seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Soal yang nomor 2, PQRST adalah 5 orang diplomat. P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman, Q hanya berbicara dalam bahasa Prancis, Jepang, dan Cina, R hanya dapat berbicara bahasa Jerman, S hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina, T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Oke, pertanyaan adalah satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi adalah, jadi poin kunci dari pertanyaan ini adalah ketika 2 diplomat ini bertemu, maka mereka harus menggunakan penerjemah. Artinya di sini, ketika 2 diplomat ini sama-sama tidak bisa bahasa yang sama ya. Misalnya dua-duanya ini tidak bisa bahasa Cina, misalnya seperti itu salah satu contohnya. Jadi kita cari perbedaannya itu ya. Oke, kita lihat dari pernyataan yang pertama. P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Kita tulis di sini. Berarti diplomat yang pertama atas nama P itu dia bisa bahasa Inggris, ing ya, dengan bahasa Jerman, jer ya misalnya. Kemudian Qi hanya berbicara dalam bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. Berarti Qi ini bisa Prancis, PR, kemudian Jepang, dan Cina ya. Kemudian R hanya dapat berbicara dalam bahasa Jerman saja. Berarti R hanya bisa bahasa Jerman ya. Oke. J ini Jepang ya, ini Jepang. S hanya bisa berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Berarti S itu bisa bahasa Inggris, kemudian Jepang, dan Cina ya. Ini Cina ya.
Kemudian T hanya dapat bicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Berarti T ini bisa Prancis, PR ya. Ini sama kayak ini. Prancis dan Jerman ya, Satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan terjemahan dalam berkomunikasi adalah apakah P dan R. Kita lihat P dan R. P ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman. R-nya bisa bahasa Jerman. Nah, udah pas. Mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jerman. Oke. Q dan R. Q itu bisa bahasa Prancis, bisa Jepang, dan Cina. Kita lihat R. R itu bisa bahasa Jerman. Nggak ada hubungannya ini ya. Jadi nggak nyambung mereka ya. Yang Q hanya bisa Prancis, Jepang, Cina. Kalau R ini Jerman. Jadi harus menggunakan penerjemah di sini ya. Karena tidak ada satu bahasa yang mereka sama-sama kuasai. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat yang lain, R dan T misalnya. R itu Jerman. T-nya itu bisa Jerman juga. Boleh. Tanpa penerjemah. Q dan S. Q-nya bisa Prancis, Jepang, Cina. S-nya malah Jepang, Cina. Dua bahasa mereka sama-sama kuasai Jepang, Cina ya. Oke. Kemudian P dan T. T itu bisa bahasa Inggris dan Jerman. Kalau T-nya juga Prancis dan Jerman. Jadi mereka pakai bahasa Jerman aja nanti. Jadi jawaban yang pas adalah yang B ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Oke, soal nomor 3. Film Bundaku Tersayang memecahkan rekor paling banyak ditonton orang. Sementara film Pencuri yang Baik Hati memperoleh 4 buah Piala Citra dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, manakah film terbaik berdasarkan Piala Citra yang diperolehnya? Nah, dan langsung kita pertanyaan ya, karena bacanya terlalu panjang. Ini bisa menghemat adik-adik dalam membaca naskah ya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah film terbaik dengan Piala Citra terbanyak itu film apa gitu. Nah, berarti di sini kita coba nulis dulu berapa sih. Nah, berarti di sini kita coba nulis berapa Piala Citra yang diperoleh setiap film ya, masing-masing film. Nah, berarti kita tulis dulu Piala Citra. Piala Citra, oke. Nah, film yang pertama adalah Bundaku Tersayang. Berarti nulisnya BT ya, misalnya Bundaku Tersayang itu BT. Memecahkan rekor paling banyak ditonton orang, tapi tidak dijelaskan di sini berapa Piala Citranya. Berarti kita asumsikan film ini tidak memperoleh Piala Citra ya, atau 0. Kemudian, film Pencuri yang Baik Hati memperoleh 4 buah Piala Citra. Berarti Pencuri Baik Hati 4 Piala Citranya. Antara lain sutradara dan peran utama pria terbaik. Film Rinduku Terpaut di Awan tidak ditonton sebanyak orang dibandingkan dengan film terdahulu. Nah, ini nggak masalah ya, tapi kita lihat Piala Citranya. Tetapi mendapat Piala Citra 2 lebih banyak dari film Pencuri yang Baik Hati. Nah, berarti film Rinduku Terpaut di Awan, berarti Rinduku Terpaut Awan, itu 2 lebih banyak dari PBH. PBH-nya berapa? 4 kan? Berarti kalau 2 lebih banyak, kita tambahin 2. Jadi dapat 6 Piala Citranya. Oke. Film Tersanjung merupakan film yang laris di bioskop. Nah, ini nggak ada hubungannya ini. Nggak tahu berapa Piala Citranya ya. Kita tulis Tersanjung. Tidak tahu nih berapa, berarti kita asumsikan 0. Film Kisah Klasik mendapat 5 Piala Citra. Berarti Kisah Klasik mendapat 5 Piala Citra. Manakah film terbaik berdasarkan Piala Citra yang diperoleh? Tentu adalah RTA. Karena dia punya 6 ya, paling banyak ya. RTA itu adalah singkatan dari Rinduku Terpaut di Awan ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang A ya. Paham kira-kira Dedek ya? Oke, kita lanjut. Oke, soal yang berikutnya. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Jadi, kalau lebih cepat itu tandanya seperti ini ya. Ini yang lebih ya. Oke. Jadi kalau Anto berlari lebih cepat daripada Indra, berarti Anto lebih dari Indra. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Nah, lebih lambat berarti kita balik dia. Berarti Ivan lebih cepat dari kakak ya. Ini Indra ya. Indra. Berarti Ivan lebih cepat dari kakak ya. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Berarti Rino lebih cepat dari Ivan. Tinggal seperti itu aja ya. Berarti Rino lebih cepat daripada Ivan gitu ya. Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Berarti Indra lebih cepat daripada Rino ya. Urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah, berarti kita
karena kita awalnya sudah memilih yang lebih ya, kita urutkan dulu yang paling cepat ya. Supaya gampang, nanti tinggal pilih aja yang terakhir ya. A lebih cepat dari Indra, Ivan lebih cepat dari K, R lebih cepat dari Ivan, berarti R ini lebih cepat dari K ya. Indra lebih cepat dari R. Nah, berarti Indra ini lebih cepat dari R dan Ivan, tapi A ini lebih cepat dari Indra. Jadi A dulu. A dulu, baru Indra, oke. Baru R ya. Karena R-nya lebih cepat dari Ivan ya. Baru R, baru Ivan lebih cepat dari K kan? Ivan, nah baru K ya. Nah, berarti yang paling lambat itu adalah K. Berarti diawali dengan kakak, berarti ini salah. Karena harusnya kakak duluan ya. Salah. Ini juga salah ya. Nah, kakak baru Ivan. Nah, ini Rino. Padahal ini Ivan ya. Ini jawaban yang pas ya. Kita lihat lagi Ivan, Rino, Indra, Anto. Pas ya. Oke. Nah, gampang ya. Ini salahnya di sini kakak, Rino. Padahal harusnya Ivan dulu baru Rino. Seperti itu. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang sebentar lagi akan mempersiapkan SNBT ya, tahun 2023. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.